Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayah Hatma dari kelas Pendidikan Fisika B Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang merupakan tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun judul yang saya ambil pada proposal kali ini yaitu upaya meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik melalui metode praktikum pada pokok bahasan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bau-Bau. Baik, kita langsung masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Bagian A yaitu latar belakang masalah. Penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research merupakan salah satu jenis penelitian tindakan yang dilaksanakan oleh praktisi pendidikan, khususnya guru, dosen, atau instruktur dalam proses pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan terutama proses dan hasil belajar siswa pada level kelas. PTK berguna bagi guru untuk menguji suatu proses pembelajaran, apakah sesuai dengan kondisi kelas yang dihadapi atau tidak. Melalui PTK, guru dapat memilih dan menerapkan teori atau strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan kondisi kelasnya. Belajar merupakan salah satu faktor yang berperan untuk memberikan pengaruh dalam proses pembentukan pribadi dan perilaku seorang individu. Sedangkan proses pembelajaran merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian pelaksanaan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Setelah melakukan pembelajaran, siswa akan mendapatkan hasil belajar. Hasil belajar kemudian dinilai dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku alam dalam berbagai bentuk gejala untuk dapat memahami apa yang mengendalikan atau menentukan kelakuan tersebut. Teori fisika tidak hanya cukup dibaca, sebab teori fisika tidak sekedar hafalan saja, akan tetapi harus dibaca dan dipahami serta dipraktikkan sehingga peserta didik mampu menjelaskan permasalahan yang ada. Pada pembelajaran fisika, antusias peserta didik masih sangat rendah, yang ditandai dengan masih banyaknya peserta didik yang cenderung acuh tak acuh pada saat proses pembelajaran berlangsung. Hal ini disebabkan karena mereka beranggapan bahwa pembelajaran fisika itu sulit dan tidak menarik atau membosankan. Seringkali, guru juga terlalu aktif pada proses pembelajaran, sementara peserta didik dibuat pasif sehingga interaksi antara guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran tidak efektif. Keterampilan proses sains adalah kemampuan melaksanakan langkah-langkah kerja ilmiah guna memperoleh konsep, teori, prinsip, hukum maupun fakta atau bukti. Keterampilan proses sains peserta didik perlu terus dilatih dan dikembangkan melalui pembelajaran yang tepat. Salah satu pembelajaran yang dapat dipergunakan yaitu pembelajaran berbasis praktikum. Praktikum akan menarik perhatian peserta didik untuk terlibat langsung dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Dari uraian di atas, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pembelajaran fisika menggunakan metode praktikum yang akan ditujukan untuk peserta didik di SMA Negeri 1 Bau-Bau. Dengan hal ini, maka peneliti mengambil judul penelitian yaitu upaya meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik melalui metode praktikum pada pokok bahasan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bau-Bau. Bagian B yaitu rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah penggunaan metode praktikum pada pokok bahasan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Bau-Bau dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik? Bagian C yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian pada kali ini yaitu untuk mengetahui apakah penggunaan metode praktikum pada pokok bahasan dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar pada kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Bau-Bau
dapat meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik. Bagian D yaitu manfaat penelitian. Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan referensi serta perbandingan model-model mengajar sebagai variasi bagi pengajar dalam meningkatkan keterampilan proses sains peserta didik dalam pelajaran fisika. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memudahkan cara pembelajaran guru di dalam kelas agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif. Baik, kita masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka. Menurut Zahra, pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan dapat mendorong dan menentukan maju mundurnya proses pembangunan dalam berbagai bidang. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu untuk mencapai suatu pembangunan secara menyeluruh, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, khususnya pembelajaran sains, adalah pembelajaran sains tidak diajarkan sesuai dengan karakteristik sains itu sendiri. Guru kurang mengaktifkan siswa sehingga kreativitas siswa terabaikan. Fisika merupakan salah satu mata pelajaran di sekolah yang memiliki hasil rendah. Berdasarkan data dari Puspendik pada tahun 2011-2012, diketahui bahwa nilai ujian nasional untuk mata pelajaran fisika di Indonesia masih tergolong rendah, dengan nilai rata-rata 7,2 lebih rendah dibandingkan dengan nilai rata-rata mata pelajaran lainnya. Salah satu faktor yang menyebabkan siswa tidak menyukai pelajaran fisika adalah pandangan mereka yang menganggap bahwa fisika hanya berupa kumpulan teori dan rumus yang harus dihafal. Berdasarkan analisis hasil ujian nasional tahun 2015 oleh BSNP bahwa daya serap siswa SMA di Kota Magelang terhadap materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar masih berada pada 65,08, yang berarti masih di bawah daya serap provinsi dan nasional. Data tersebut menunjukkan bahwa masih rendahnya penguasaan konsep siswa pada materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Aprilianingrum melaporkan bahwa pemahaman konsep terhadap materi, dinamika rotasi, dan kesetimbangan benda tegar masih tergolong rendah. Aprilianingrum menemukan bahwa terjadi miskonsepsi pada siswa SMA, diantaranya hubungan momentum gaya dan percepatan sudut, yang kedua hubungan keseimbangan statis, yang ketiga konsep momen inersia, dan yang keempat yaitu konsep energi kinetik dalam gerak menggelinding. Oleh karena itu, perlu adanya upaya perbaikan baik dari segi cara pembelajaran, media, maupun komponen-komponen lain yang mendukung dalam proses pembelajaran agar meningkatkan pemahaman konsep siswa terhadap materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Pembelajaran fisika sangat erat hubungannya dengan praktikum fisika, karena pelajaran fisika penuh dengan teori, konsep, hukum, prinsip, dan kaidah tentang fisika, yang semuanya itu perlu diadakan pembuktian melalui praktikum fisika. Antara pelajaran fisika dan kegiatan laboratorium tidak dapat dipisahkan, keduanya saling menunjang antara satu sama lain. Secara naluriah, siswa menginginkan pengalaman belajar yang konkret, menyenangkan, dan mencakup semua aspek perkembangan dirinya. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran fisika di sekolah yang mengutamakan kerja ilmiah, sehingga siswa dapat bersikap ilmiah dan selanjutnya konsep yang telah dikuasai akan diterapkan dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup. Tuntutan pembelajaran fisika tidak mungkin dapat terpenuhi apabila tidak didukung oleh kemampuan guru dalam menyelenggarakan kegiatan praktikum sebagai kunci keberhasilan pembelajaran fisika. Menurut Kurniawati, metode pembelajaran praktikum adalah cara penyajian pelajaran di mana peserta didik melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Dalam proses belajar mengajar dengan metode percobaan ini, peserta didik diberi kesempatan untuk mengalami atau melakukan sendiri, mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan sendiri mengenai suatu objek. Pada pembelajaran berbasis praktikum, siswa lebih diarahkan pada experimental learning atau belajar berdasarkan pengalaman konkret, diskusi dengan teman
yang selanjutnya akan diperoleh ide dan konsep baru. Keterampilan proses sains adalah kemampuan melaksanakan langkah-langkah kerja ilmiah guna memperoleh konsep, teori, prinsip, hukum, maupun fakta atau bukti. Keterampilan proses sains siswa perlu terus dilatih dan dikembangkan melalui pembelajaran yang tepat. Salah satunya yaitu pembelajaran yang berbasis praktikum. Praktikum akan menarik perhatian siswa untuk terlibat langsung dalam proses penyelidikan. Dengan demikian, pembelajaran akan menjadi lebih bermakna bagi peserta didik. Keterampilan proses sains membantu siswa belajar mengembangkan pikiran untuk memperoleh penemuan, meningkatkan daya ingat, dan membantu siswa mempelajari konsep sains. Melatih keterampilan proses sains siswa melalui praktikum juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa, karena siswa akan menemukan sendiri pengetahuannya melalui eksperimen sehingga materi pelajaran akan lebih diingat dan dipahami oleh siswa dalam kurun waktu yang relatif lama. Berdasarkan hasil penelitian Chandra, setelah diterapkan metode praktikum, peserta didik bisa meningkatkan keterampilan proses berupa keterampilan dalam mengamati, mengklasifikasi, mengkomunikasikan, mengukur, memprediksi, dan menyimpulkan. Melalui praktikum, peserta didik juga dapat meningkatkan keterampilan kerja di laboratorium. Keterampilan kerja tersebut antara lain, peserta didik mampu melakukan perencanaan kegiatan percobaan di laboratorium dengan menentukan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat praktikum, menentukan variabel, menentukan apa yang harus diamati, diukur, dirubah, dan ditulis, menentukan cara dan langkah-langkah kerja, serta bisa menentukan bagaimana cara mengolah hasil yang diperoleh pada saat praktikum dilakukan. Selain itu, peserta didik juga memiliki keterampilan dalam penggunaan alat laboratorium, fungsi, jenis, dan cara merawatnya supaya bisa digunakan lagi dalam jangka waktu yang panjang. Baik, kita masuk pada bab 3 yaitu bagian pelaksanaan penelitian. Bagian A yaitu subjek penelitian. Penelitian tindakan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bau-Bau yang bertempat di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kota Bau-Bau. Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 tahun ajaran 2020-2021, yakni pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 IPA 1 di SMA Negeri 1 Bau-Bau yang berjumlah 30 orang. Penelitian akan dilaksanakan dengan kelompok kerja yang terdiri dari guru fisika SMA Negeri 1 Bau-Bau, observer, dan guru kelas 11 IPA 1. Dalam hal ini, guru mata pelajaran fisika akan melihat langsung seberapa besar perubahan yang diperoleh dari keadaan awal dan keadaan setelah diterapkan metode praktikum. Bagian B yaitu rincian prosedur penelitian. Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas atau classroom action research yang ingin mengungkap seberapa efektivitas metode praktikum pada pokok bahasa dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Penelitian ini dilakukan 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan tindakan, tahap observasi atau evaluasi, dan tahap refleksi. Adapun siklus pada penelitian ini mengikuti model Chemis dan MC Taggart. Rancangan penelitian untuk siklus pertama akan saya paparkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan tindakan. Pada kegiatan ini dilakukan kegiatan observasi tentang permasalahan yang ada. Setelah itu, peneliti mempersiapkan silabus dan rencana pembelajaran dengan materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kemudian peneliti menyusun jadwal praktikum, membuat lembar kerja atau petunjuk praktikum, membuat lembar pengamatan, serta membuat soal-soal yang akan digunakan sebagai bahan diskusi kelompok. Pada kegiatan ini, dipersiapkan pula soal-soal yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu implementasi tindakan. Pada kegiatan ini, peserta didik diberi penjelasan tentang pembelajaran menggunakan metode praktikum. Guru terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran serta garis-garis besar materi yang akan dipelajari. Setelah itu, peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok secara acak yang kemudian ditugaskan untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing agar kegiatan lebih terarah.
Guru kemudian memberi potongan kardus dan benang pada masing-masing kelompok. Kemudian peserta didik diminta untuk melakukan eksperimen sesuai dengan petunjuk kerja yang telah ada. Di sini saya mengambil contoh kardus dan benang, yaitu praktikum pada titik berat. Hasil kegiatan peserta didik kemudian dikumpulkan dalam bentuk laporan yang kemudian salah satu dari anggota kelompok akan mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dalam kegiatan ini diberikan pula tes untuk mengetahui sejauh mana penguasaan konsep yang dipelajari. Kemudian yang ketiga yaitu pemantauan dan evaluasi. Selama tahap implementasi tindakan berlangsung, peneliti melakukan pemantauan atau pengamatan atau observasi terhadap kegiatan peserta didik pada masing-masing fase, yaitu pada fase praktikum, pada fase diskusi kelompok, pada fase penyusunan laporan, serta keterampilan proses peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi juga dilaksanakan pada saat pembelajaran berlangsung dan pada setiap akhir pembelajaran siklus dengan menggunakan lembar observasi yang telah dibuat oleh peneliti. Pada setiap akhir pembelajaran siklus akan diadakan tes tertulis untuk mengetahui sejauh mana penguasaan peserta didik terhadap materi yang telah diberikan. Hasil observasi dan tes tertulis menjadi bahan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Dan yang keempat yaitu analisis dan refleksi. Data-data yang telah diperoleh pada saat pemantauan dan evaluasi kemudian dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Setelah dilakukan analisis, langkah selanjutnya adalah refleksi. Refleksi sebagai bahan untuk mengevaluasi, mengkoreksi, dan memperbaiki apa yang telah dilakukan untuk menuju siklus berikutnya. Pada tahap ini, peneliti juga menerima masukan atau saran-saran dari rekan-rekan dan juga observer. Kemudian yaitu rancangan penelitian siklus kedua. Siklus kedua dilaksanakan setelah rangkaian pada siklus pertama selesai. Dalam penyusunannya, siklus kedua selalu mengacu pada hasil siklus sebelumnya, yaitu siklus pertama, sebagai upaya perbaikan apabila ditemukan kekurangan atau kelemahan. Pada proses penelitian tindakan kelas setidaknya terdiri dari dua siklus. Apabila kurang dari 2 siklus, maka penelitian tidak dapat dilaksanakan. Pada siklus kedua, tahapan-tahapan yang digunakan masih sama seperti pada siklus pertama, namun didahului dengan perencanaan ulang berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh pada siklus pertama. Sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi pada siklus pertama tidak terjadi lagi pada siklus kedua. Jika indikator telah tercapai pada siklus kedua, maka siklus diberhentikan atau penelitian dihentikan. Akan tetapi, jika indikator tersebut belum tercapai, maka peneliti mengulang kembali siklus dengan memperbaiki kinerja pembelajaran pada penelitian berikutnya sampai indikator tercapai. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.